Baik, saya lanjutkan lagi. Ini adalah dimana tekanan pada gelombang dihitung pada rumus-rumus di atas. Selanjutnya dihitung lagi dengan gaya dan momen yang ditimbulkan oleh gelombang terhadap kaki pemecah gelombang vertikal dengan menggunakan rumus ini. Jadi P setengah P1 plus P3 diaksen plus setengah P1 plus P4 dikalikan dCA bintang. Dan seterusnya ini dengan catatan P4 adalah jika dia N bintang ini lebih besar pada DC, maka menggunakan rumusan ini. Tapi jika N bintang lebih kecil sama dengan DC, maka dia nilainya 0 untuk P4-nya pada nilai ini ya. Untuk momennya, ini rumusannya, nanti tinggal diaplikasikan pada contoh soal, di mana nanti ada beberapa aspek atau beberapa kriteria yang sudah diketahui. Jadi ini gaya yang terjadi pada pemecah gelombang sisi tegak, di mana dia ada P tekanan pada arah kiri yaitu arah gelombang, dan juga ada momen, di mana P ini mengakibatkan momen P pada titik di ujung kaki dari pemecah gelombangnya. Begitu juga ada gaya angkatnya, karena dia hanya satu sisi, dia pasti ada gaya uplift atau gaya angkatnya. Di sini ada momen U juga dengan titik yang sama. Gaya angkat dan momennya terhadap ujung belakang kaki bangunan adalah U sama dengan setengah PU dikalikan B. Nah, itu nanti ada PU-nya sudah ada rumusan yang di atas di slide sebelumnya. Kemudian B adalah lebar dasar bangunan vertikalnya. Jadi ini dari titik di sini, di titik depan sampai dengan ujung kakinya, itu berapa lebarnya. Itu untuk rumusan ini, rumusan mencari gaya angkat. Kemudian momen angkatnya juga, atau momen U itu 2/3 U kali B. Jadi sudah ketemu U, dikalikan lagi dengan lebarnya lagi, seperti itu. Ini langsung saja kita coba dengan contoh soal, di mana pada dinding pemecah gelombang ini memiliki elevasi dari titik ini ya, karena kalau kita melihat perhitungan ketinggian itu kan diambil dari MSL atau mean sea level. Jadi garis air ini adalah 0,0, berarti ke atas ini adalah 3 meter. Nah, untuk total ketinggiannya itu kita lihat di sini. Jadi ada H dan juga ada D aksen. Ini adalah ketinggian total. Jadi ada 3 ditambah dengan D aksen itu adalah ketinggian total dari dinding penahan gelombang. Jadi 3 plus ini adalah DC ya. Jadi DC ditambah D aksen itu sama dengan tinggi dari pemecah gelombangnya yang sisi tegak. Jadi kalau untuk, karena ini perhitungannya untuk menghitung ke gaya-gaya pada dinding yang tegak, jadi di bawah ini dia tidak diperhitungkan. Hanya saja tetap berpengaruh pada gaya-gayanya. Jadi yang dasar ini dia hanya untuk pertahanan di bawah, tetapi dia untuk guling-gulingnya tetap yang di bagian yang tegak saja. Jadi DC itu nanti ada diketahui, DC 3 meter, kemudian di aksen 6 meter. Jadi total tinggian dari pemecah gelombangnya adalah 9 meter yang sisi tegak ya. Dengan kedalaman total adalah dari MSL sampai dengan dasarnya itu 8 meter. Ini seharusnya D kecil ya, tidak D besar. Jadi kita anggap sama saja. Kemudian ada H depannya ini ada 5 meter. Oke, ini B 7 meter. Sudutnya 15, sudut beta adalah 15 derajat. Kemiringan dasar laut M 1/100. Jadi dia menuju ke kanan itu ada sekitar 1/100. H0. Jadi ini adalah gelombang yang kita gunakan. Ketinggiannya 3 meter.
dan juga periodenya 10 detik. Jadi langkah awal yang kita cari adalah kita mencari ini panjang gelombang. Kita mencari panjang gelombang dulu, yaitu rumusannya adalah 1,56 dikalikan T kuadrat, yaitu periode kuadrat, sama dengan, karena periodenya tadi 10 detik, jadi hasilnya adalah 156 meter. Ini panjang gelombangnya. Kemudian mencari aksen 0 dibagi dengan panjang gelombang, yaitu 0,0192. Ini nanti untuk mencari beberapa nilai yang kita butuhkan pada lampiran ya. Seperti tadi ada rumusan K, kemudian juga D per L, itu nanti ada nilainya. Kemudian D per panjang gelombang 0,0513, dan juga H sama dengan 3 meter, di mana D sama dengan D plus 5 meter dikalikan dengan H sepertiga. Ini M adalah 1:100 tadi, kemiringan dari permukaan tanahnya pada bangunan tersebut. Hmax-nya, nah ini Hmax-nya adalah 1,3 dikali dengan H signifikan. Jadi H yang diketahui tadi, aksen 0 ini adalah H signifikannya. Jadi Hmax-nya adalah 5,4 meter. Ya, ini H sepertiga itu adalah H signifikan tadi ya, H0 tadi, sepertiga. Ini rumusannya. Dan kita mencari tekanannya, dimana ketika sudah dapat D per L0 sama dengan 0,513, kita cari pada lampiran berikut. Jadi lampirannya, maaf, ini dia. Kita cari nilai D per DL0 sama dengan 0, berapa tadi? 0,0513. Dicari saja sampai nol koma nol lima. Nah, jadi nilainya di antara ini ya. 0,0510 sama dengan atau sampai dengan 0,0520. Jadi nilainya untuk seandainya kita mencari K dan D per L itu di iterasi. Jadi dicari nilai antara nilai tersebut. Diinterpolasi nanti nilainya berapa, karena kita dapatnya tadi 0,51 sekian, kita cari saja. Nah, hasil interpolasinya sekitar untuk D per L yaitu 0,9551. Kemudian PD-nya ini dapat sekian, sin, alfa, dan sebagainya ini sudah didapatkan tadi ya di tabel. Tapi diinterpolasi dulu. Bagaimana cara interpolasi bisa dicari, searching dulu. Maaf ini belum saya jelaskan, tapi kemungkinan nanti kalau ada penjelasan berikutnya sebelum UTS, maaf, saya akan jelaskan cara interpolasinya. Dan setelah didapatkan nilai-nilai ini, kita bisa memasukkan nilai atau mencari nilai alfa 1, alfa 2, 1, 2, 3 semua bisa dicari nilainya. Kemudian P1, P2, P3 juga dapat. Dia juga dapat semua. Tinggal dimasukkan kepada rumusan-rumusannya ya. Baik, untuk hari ini cukup sekian dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.